dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana-Mu Tuhan yang indah di dalam hidup kami. Kami percaya akan kasih dan setia-Mu Tuhan. Masa depanku yang penuh harapan. Sama-sama kita katakan semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku Dengan kesungguhan hati kita angkat sekali lagi pujian ini dari awal. Katakan dari semula. dari semula Telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. semua baik, Semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik. semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Hanya bagi-Mu Tuhan, Terima kasih, hidup kami sangat berarti. Yesus, Kau sungguh baik bagi kami Tuhan. haleluya. Semuanya baik, Engkau sangat baik Yesus. semuanya Ku bersyukur padamu. Hidupku mau memuliakan-Mu, mau menyembah Engkau Yesus. Sebab Engkau yang terima layak, kasih, yang layak terima kami kasih tinggikan, Tuhan. yang layak kami Kau sembah. yang layak terima pujian, Haleluya. Kau yang layak. Yesus, Kau kekuatan kami, Kau pemulih kami, Kau penolong yang setia.
di hidup kami. Ku bersyukur padamu Yesus. Haleluya. Haleluya. Bersembah Kau Yesus, ku tinggikan namamu. Kau gunung batuku, Kau penjunan hidupku. Layak Engkau Yesus. Mari kita angkat suara kita. Kita menyembah Allah yang hidup, Allah yang mulia, Allah yang penuh kasih, Allah penolong di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Hanya kepadamu Tuhan kami mau berseru Tuhan. Kami percaya bahwa pertolongan itu hanya daripadamu. Haleluya Yesus, haleluya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Katakan Kau Tuhan, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Dengan kesungguhan hati kita angkat pujian ini, katakan Kau Tuhan. Amin. Kau penolong dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya hanya di dalam Engkau kami dapat kuat. Amin, amin. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhan. Katakan Yesus, Kau Tuhan kami yang setia. Yesus, padamu ku berseru.
sebab kasih-Nya, sebab cintanya, Dia terus menganugerahkan kebaikan kepada kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Tuhan penolong yang setia dalam kehidupan kami. Kau takkan pernah gagal dalam menolong hidup kami Tuhan. Hanya kepadamu kami berseru, hanya kepadamu Tuhan kami berharap Tuhan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Katakan penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia. Katakan memenuhi keperluanku. Memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah. Katakan segala perkara, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Sungguh kami percaya kepadamu Tuhan, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Kau Yesusku, Yesusku tak pernah. Katakan segala perkara, segala perkara dapat ku tanggung di dalam-Mu. Oh Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Mari percaya, tetap percaya Tuhan katakan segala perkara, segala perkara dapat ku tanggung di dalam-Mu Tuhan. Kau penolong, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Kami tetap percaya kepadamu Tuhan. Tetap percaya Tuhan sekali lagi nyatakan segala perkara dapat ku tanggung di dalam-Mu Tuhan. Yesus menolong kami, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Katakan tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi katakan tetap percaya Tuhan setia. Kami percaya kepadamu Tuhan. Kau Tuhan yang setia. Kau Tuhan yang setia.
kepadamu kami berseru, kepadamu Tuhan. Kau penolongku, Kau penolongku Tuhan. Kau Tuhan yang sanggup menyediakan segala keperluan kami. Kau Tuhan yang sanggup menyediakan. Kau Tuhan yang tak pernah mengecewakan kami. Kau pengharapan kami Tuhan. Kami membawa seruan hati kami di hadapan-Mu Bapa. Kami membawa hati kami, kami membawa hidup kami Tuhan di atas mezbah-Mu pada pagi yang indah ini Tuhan. Hanya Kau Tuhan yang sanggup. Hanya Kau Tuhan yang sanggup untuk memulihkan setiap hati kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami bangga, sungguh kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Allah yang menyediakan segala keperluan kami, segala kebutuhan kami. Kami terus membawa hati kami Tuhan. Kami terus membawa hidup kami Bapa. Murnikan setiap hati kami Tuhan. Murnikan lebih lagi setiap hati kami Bapa. Baharui hati kami, restorasi hati kami Tuhan pada pagi yang indah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami membawa hati kami Tuhan. Kami membawa hidup kami Tuhan di atas mezbah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidup. Katakan ini hatiku. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidup. Katakan hatiku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Bawa hatimu kepada Tuhan. Katakan pujian ini. Katakan isi hatiku. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidup. Sama-sama katakan hatiku. Hatiku mengasihi, hatiku Tuhan, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu,
Katakan hatiku, hatiku mengasihimu. Hatiku mengasihimu. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hati. Katakan Tuhan, kau lihat. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau lihat hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau tahu isi hati kami Tuhan. Kau lihat hati kami Tuhan. Oh Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Shalom. Puji Tuhan, di pagi yang indah ini kita bersama-sama masih dapat bernafas, kita masih bersama-sama dapat menyaksikan program ini dimanapun Anda berada. Baik pun itu Anda saat ini sedang ada di rumah atau menonton nanti siaran ulangnya. Saya percaya kasih karunia Tuhan Kristus Yesus ada pada setiap kita. Yang memampukan kita, membuat kita dapat berdiri sampai saat ini. Nanti saatnya kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan pagi hari ini. Di mana kita harus mulai belajar bahwa setiap dalam kehidupan kita harus memulai pagi ini dengan firman Tuhan. Mari kita buka sama-sama di Lukas 13. Pembacaan kita akan diambil dari Lukas 13 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Lukas 13 ayat yang ke-6 sampai dengan 9. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Kemudian Yesus menyampaikan perumpamaan ini. Seseorang mempunyai pohon ara yang ditanam di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu tetapi tidak ditemukannya. Lalu ia berkata kepada pekerja kebun anggur itu, lihatlah sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan sia-sia. Jawab orang itu, Tuhan biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia. Nah, hal yang menarik bahwa sebelum ayat ini muncul, Lukas 13, 6 sampai dengan 9 itu berbicara tentang dosa dan penderitaan di atasnya. Di mana kalau orang tidak bertobat, maka akan ada di sana akibat, yaitu kematian yang kekal. Di ayat yang pertama, Lukas 13 ayat pertama sampai dengan yang kelima. Hal ini menarik bahwa di dalam perumpamaan ini kemudian Tuhan mengambil sebuah contoh dari kehidupan bangsa Israel waktu itu sehari-hari seperti apa. Nah, di sana kalau kita melihat di ayat yang pertama, ayat yang ke-6 di Lukas 13 dikatakan begini. Kemudian Yesus menyampaikan perumpamaan ini. Dikatakan seseorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Aneh, bukan? Ada sesuatu yang menggambarkan, sesuatu yang menarik di sana, yaitu dikatakan bahwa menggambarkan pohon ara tetapi tumbuh di kebun anggur. Nah, ini menarik. Pohon ara, saya ulangi sekali lagi, pohon ara tumbuh di kebun anggur. Ah, ini berbicara tentang apa? Ini artinya menggambarkan pohon ara sebenarnya tempatnya tidak di situ. Ya. Pohon ara harusnya tidak berada di situ, yang menggambarkan bahwa pohon ara hidup dalam sebuah anugerah. Sama-sama kita katakan anugerah. Di dalam kehidupan kita ternyata kita pun hidup karena anugerah Tuhan.
kita bertumbuh mendapatkan makanan rohani, ternyata anugerah Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan luar biasanya lagi bahwa pohon ara tersebut mendapatkan apa yang juga pohon anggur dapatkan. Nah kita saat kita percaya dengan Yesus, perhatikan saat kita percaya dengan kita mirip seperti pohon ara itu. Yang kemudian dimasukkan ke sebuah taman di mana kita bisa menikmati segala sesuatu yang baik daripada Tuhan. Meskipun sebenarnya kita tidak layak. Nah kalau kita berbicara tentang Injil pagi hari ini, hidupmu dan hidup kita semua ada di tempat ini. Engkau yang menyaksikan, hidup kita hanyalah karena anugerah semata-mata. Yang setuju katakan amin. Tidak ada dalam kehidupan kita yang patut kita banggakan. Keselamatan yang kita punya dari Tuhan. Kematian, kebangkitan. Yesus memampukan kita. Kematian dan kebangkitan Yesus membuat kita dapat menikmati segala sesuatu yang Tuhan siapkan. Yang terbaik yang Tuhan berikan, keselamatan yang Tuhan berikan. Oleh karena itu saya mau kasih tahu pagi hari ini. Kalau engkau bisa menikmati segala sesuatu yang baik daripada Tuhan. Pagi hari ini engkau semua mengucap syukur di hadapan. Oleh karena itu mengucap syukur. Pagi hari ini Tuhan mau dalam hidupmu, dalam hidup kita semua yang hadir pagi hari ini maupun yang menyaksikan. Engkau mengucap syukur. Awali harimu dengan ucapan syukur. Maka saya pastikan hidupmu ada dalam penyertaan Tuhan. Hidupmu ada di dalam tangan Tuhan. Karena memang itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Saat kita mau mengucap syukur di dalam Tuhan. Karena kebaikannya yang melimpah. Karena kasih setianya, karena keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Berikutnya, dikatakan di sana begini. Dan ia, ayat masih ada dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi tidak menemukannya. Nah hal yang menarik, ternyata di pohon ara juga memiliki buah. Nah hal yang menarik bahwa di dalam pohon anggur ada pohon anggur dan buah anggur, tapi juga ada buah ara. Semuanya ada ngomong berbicara masalah buah. Buah adalah sesuatu yang memang, perhatikan, buah adalah sesuatu yang dituntut dari sebuah pohon, betul? Kalau kita bicara tentang pohon, buah-buahan, tentunya kita menuntut sebuah buah, nggak mungkin kita menuntut emas dari sebuah pohon. Ya. Memang buah adalah sesuatu yang dituntut oleh orang dari sebuah pohon. Begitu juga dalam kehidupan kita. Ada tuntutan dalam kehidupan kita, kita harus mengerti ini. Saat engkau sudah diselamatkan, ada sebuah tuntutan, ada sebuah tanggung jawab di mana kita harus menghasilkan buah. Yang setuju katakan amin. Buah itu apa? Galatia 5 ayat 20-23. Selalu kalau kita berbicara tentang buah, maka kita selalu bicara tentang buah roh. Bukan buah-buah roh, tetapi buah roh. Satu buah dengan 9 rasa, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kita semua yang sudah menikmati apa yang baik daripada Tuhan, bukankah kita juga menikmati kesetiaan dari Tuhan? Bukankah kita juga menikmati kasih? Bukankah kita juga menikmati damai sejahtera daripada Tuhan? Bukankah kita juga harus belajar menguasai diri kita? Ini semua sudah kita nikmati oleh karena itu, karena kita menikmati itu semua dari Tuhan, maka kita juga harus mengeluarkan buah itu dari dalam diri kita. Ada sebuah tuntutan di sana saat engkau percaya sama Yesus, hasilkanlah buah yang baik. Hasilkanlah buah roh itu. Nah menarik bahwa segala sesuatu yang Alkitab bicarakan tentang karakter, tentang perubahan yang dari dalam, itu selalu berbicara mengenai buah. Kenapa saya katakan begini? Ada hal yang menarik.
Kalau kita pergi ke tanah kosong, karena Yesus selalu melewati Talasa City di sana. Kalau kita melewati di sana, selalu ada tanah kosong yang kemudian lama-kelamaan dibangun. Kemudian ada bangunan di atasnya. Nah, mengapa Tuhan Yesus tidak mengambil sebuah perumpamaan tentang sebuah pertumbuhan, tentang tanah yang kosong kemudian dibangun oleh bangunan-bangunan. Tetapi Tuhan sering menggambarkan bagaimana buah itu dianalogikan dengan sebuah sesuatu yang organik, sesuatu yang tumbuh dari dalam, sesuatu yang bukan hasil pekerjaan manusia di dalamnya. Ya, kalau kita namanya, makanya sering Tuhan menggambarkan bagaimana pohon itu kemudian mengeluarkan buah. Saya mau tanya, apakah pohon itu yang menghasilkan buah? Bukan. Sebenarnya karena pohon itu tertanam di bawah tanah. Bayangkan kalau misalkan ada pohon tidak tertanam di bawah tanah, kemudian dia berbuah. Mungkin kita semua bisa lari, ini pohon keramat, kan begitu. Tetapi perhatikan, Tuhan Yesus menggambarkan segala sesuatu yang terkait dengan buah. Sesuatu terkait dengan perubahan karakter itu selalu dengan buah. Artinya apa? Saat engkau sebagai pohon tertanam di dalam tanah yang betul, tanah yang subur, maka engkau akan menghasilkan buah. Bukan karena engkau bisa menghasilkan buah dengan sendirinya, bukan, tetapi karena engkau tertanam di sebuah tanah yang tepat. Dan perhatikan, itu artinya bukan kita yang mengerjakan itu di dalam kita, tetapi Roh Kudus. Makanya dikatakan di Galatia 5, itu buah roh, bukan hasil pekerjaan kita. Makanya dikatakan seorang Martin Luther, kita diselamatkan karena iman. Setelah kita pun diselamatkan, Tuhanlah yang mengerjakan segala sesuatu yang baik di dalam kita. Tugas kita apa? Tetap ada di tanah yang subur. Tetap melekat kepada Tuhan. Supaya apa? Kita mengeluarkan buah. Bukan kita yang buat, karena seringkali ada buah-buah yang sebenarnya kita buat-buat sendiri. Contoh misalkan kalau kita ada sebenarnya perbedaan mendasar, ada perbedaan yang lumayan sedikit tipis antara kesabaran dengan pembiaran, betul? Ya. Antara sukacita yang betul-betul dari Tuhan dengan sukacita yang sifatnya memang bawaan dari lahir. Ya. Ada juga yang damai sejahtera yang sebenarnya dia nggak peduli, bukan damai sejahtera yang dari Tuhan, tetapi sebenarnya dia masa bodoh. Itu terlihat hampir sama. Ya. Tetapi mau Tuhan mau kita pagi hari ini menghasilkan buah yang memang sebenarnya itu dikerjakan oleh Roh Kudus yang keluar dari dalam hati kita. Saya mau kasih tahu begini, saat engkau selamat, saat engkau percaya sama Yesus, Yeskiel 36 ayat 26 dikatakan gini, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Saat dia berikan hati yang baru, disitulah Tuhan akan melukiskan buah roh di dalam hatimu. Persyaratannya apa? Yang penting engkau tetap tertanam di dalam Yesus. Engkau tetap percaya sama dia. Engkau tetap attach kepada tanah itu. Maka Roh Kudus yang akan mengerjakan di dalam engkau dan saya. Makanya pertanyaannya, kalau engkau saat ini belum mengeluarkan buah roh dalam dirimu. Pertanyaannya, adakah Roh Kudus dalam hatimu yang mengerjakan itu? Adakah engkau pernah mengizinkan Roh Kudus bekerja lebih lagi, Roh Kudus menguasai dirimu? Firman Tuhan berkata, barang siapa yang sudah selamat, barang siapa yang hidup oleh Roh, layaknya ia dipimpin oleh Roh. Hidup yang dipimpin oleh Roh akan menghasilkan buah roh. Yang kedua, tentang buah. Buah adalah sesuatu dampak dari pohon yang sehat. Dan buah itu membutuhkan proses. Makanya saya sering menggambarkan di dalam grafik yang saya buat, dalam setiap pengajaran yang saya lakukan, tentang bagaimana kehidupan kita. Setiap kita proses kembali menjadi serupa dengan Yesus, itu tidak ada yang instan. Gak ada orang yang selesai dibaptis, yang dari merokok kemudian tiba-tiba tidak merokok. Atau kebiasaan buruknya tiba-tiba hilang, tidak ada. Kalaupun ada hilang itu hanya paling bertahan 2 hari. Tetapi yang saya maksudkan di sini adalah untuk mendapatkan buah itu kita semua butuh proses. Kalau kita butuh proses, maka orang lain juga butuh proses. Sehingga saya mau kasih tahu begini, kalau pagi hari ini, kalau lihat ketemu temanmu, katanya Kristen, katanya sudah bertobat, tetapi kok masih seperti ini? Anggap berarti dia masih dalam proses. Amin. Kalau engkau tahu dia masih dalam proses, engkau dalam masih proses, tidak ada kata saling menghakimi. Tetapi yang ada adalah saling bertumbuh. Kalau engkau dalam komunitasmu, kau menemukan orang yang menjengkelkan buat engkau, dia masih dalam proses.
Kalaupun engkau nyebelin buat orang lain, engkau harus sadar, engkau juga dalam proses. Engkau harus bertobat. Kita semua di tempat ini, engkau yang menonton. Kalau engkau mungkin ada cekcok dengan orang lain, dia juga masih dalam proses, engkau dalam masih proses. Buah selalu berbicara tentang proses. Atau adakah orang yang saat ini menanam, tiba-tiba langsung jadi buah, sentuh tanah langsung jadi buah? Tidak ada. Ya. Itulah digambarkan mengapa dikatakan buah itu adalah sebuah proses. Dan saya mau kasih tahu, proses itu bukan hal yang mudah. Proses itu hal yang sulit. Kadang-kadang jika engkau ingin memiliki kesabaran, Tuhan bisa saja mengirimkan orang yang terus menguji kesabaranmu. Yang membuat hatimu jengkel. Saat Tuhan ingin memiliki engkau kemurahan, Tuhan akan menempatkanmu di tengah orang-orang yang selalu mengharap engkau supaya mentraktir mereka. Saat engkau Tuhan ingin memiliki penguasaan diri, Tuhan akan menempatkanmu di dunia yang penuh dengan ambisi. Selalu seperti itu. Kenapa? Karena Tuhan ingin kita mengalami proses. Sama-sama katakan proses. Engkau dan saya harus terus diproses. Dan proses itu saya mau kasih tahu. Saat engkau tertanam kepada, engkau berada di dalam kebun anggur, menikmati segala sesuatu tanah yang ada di situ. Maka saya mau pastikan engkau akan memiliki buah roh itu. Engkau akan menghasilkan buah. Tetapi perhatikan proses. Saat engkau berbicara proses, maka bukan sesuatu yang instan. Nah di ayat berikutnya dikatakan begini. Dikatakan di ayat yang ke-7. Lihatlah sudah 3 tahun ini. Ayat yang ke-7 lalu ia berkata kepada pekerja kebun anggur itu. Lihatlah sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini. Dan aku tidak menemukannya. Perhatikan hidupmu. Kalau engkau tidak berbuah. Kalau engkau enggak berbuah. Saya mau tahu engkau akan jadi batu sandungan. Saya mau kasih tahu begini ya. Waktu saya baca ini, dia katakan begini. Pada saat ada pohon ara di tengah pohon anggur, bukankah saat itu pohon ara juga akhirnya menyerap semua unsur-unsur yang ternyata dibutuhkan oleh pohon anggur yang lain? Bukankah pohon ara itu pohonnya tinggi dan dia bisa menutupi pohon-pohon anggur yang sebenarnya lebih rendah daripada dia? Dia menutupi sinar matahari di mana sebenarnya harusnya pohon anggur itu mendapatkan sinar matahari yang cukup. Kalau engkau nggak berbuah, nggak memiliki buah, dan Tuhan tempatkan kau di sana, malah engkau jadi batu sandungan. Ingat itu. Kalau engkau nggak berbuah, engkau akan menjadi batu sandungan dimanapun kau ditempatkan. Saat pohon ara itu ada di kebun anggur juga memakan tempat yang harusnya mungkin bisa 2 pohon anggur di situ. Tetapi karena ada di situ, ditempatkan di situ, dilayakkan sama Tuhan di situ, sehingga engkau berada di dalam situ. Tapi saat engkau jadi batu sandungan, betapa ruginya sebenarnya pemilik kebun anggur itu. Tapi kenapa ada terjadi seperti itu? Tuhan mau dalam kehidupan kita jangan jadi batu sandungan buat orang lain. Kita justru harus menjadi saluran berkat buat orang lain yang ada di sekitar kita. Pagi hari ini, coba kita refleksikan diri kita. Apakah kita sudah menjadi saluran berkat buat orang lain? Apakah kita sudah mau dipakai oleh Tuhan untuk memberkati orang lain? Untuk memberkati tetanggamu, untuk memberkati rekan kerjamu, untuk memberkati rekan kuliahmu. Jangan sampai kita seperti pohon ara tadi, sudah enggak berbuah, sudah banyak makan tempat, sudah menghalangi pertumbuhan yang lainnya, hidup lagi. Ya. Tuhan tidak mau dalam kehidupan kita tidak memiliki dampak. Tuhan mau dalam kehidupan kita menjadi saluran berkat. Sudahkah kita pagi hari ini menjadi saluran berkat? Sudahkah kita pagi hari ini mengucap syukur? Sudahkah kita menyadari diri kita pagi hari ini bahwa kita harus menjadi saluran berkat? Kalau engkau awali hari ini dengan ucapan syukur, dan itu meluap dari dalam hatimu, saya akan pastikan apapun yang engkau lakukan, engkau akan menjadi saluran berkat buat banyak orang. Saya mau kasih tahu, di ayat yang berikutnya dikatakan beda, ayat yang ke-7. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan sia-sia. Dikatakan untuk apa dia hidup di tempat ini dengan sia-sia. Tuntutannya memang selalu seperti itu. Dan yang luar biasa adalah Tuhan kita Maha Kasih. Di ayat ke-8 dan 9 dikatakan jawab orang itu,
Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Tuhan selalu memberikan ruang untuk kita selalu bisa berbuah. Tuhan selalu memberikan kesempatan untuk kita untuk selalu berbuah, untuk tidak menjadi batu sandungan. Oleh karena itu pagi hari ini, kau yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, sudahkah engkau berbuah? Sudahkah engkau saat engkau diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati segala sesuatu yang baik, engkau tahu betul-betul mengerti bahwa engkau harus berbuah. Mari kita manfaatkan segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan untuk kita dapat berbuah, memberi dampak, menjadi saluran berkat buat banyak orang, bukan menjadi batu sandungan buat banyak orang. Pagi hari ini kau yang mendengarkan, saya mau berdoa bahwa engkau akan terus berbuah, bahwa engkau akan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kasih karunia yang Tuhan telah berikan, engkau tidak akan manfaatkan. Pagi hari ini, biar engkau menjadi saluran berkat, engkau menjadi rumah doa buat bagi banyak orang. Engkau mendoakan banyak-banyak orang. Pagi hari ini, biar melalui doa-doa kita pagi hari ini, kita mau memberkati jemaat kita di tempat ini. Orang-orang yang menonton live streaming ini, biar semakin diberkati oleh Tuhan. Mari kita angkat sebuah pujian. Bawa hidup sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mesbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Dan dengan pujian ini sekali lagi katakan, ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mesbah-Mu ku serahkan
datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Mari mohonkan Kau jadi rumah doa. Jadikan Allah kami di hadapan-Mu. Mari Tuhan ya. Jadikan kami Kasih jadikan kami alat-Mu, pakailah Tuhan. jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu Tuhan Yesus. jadikan kami alat-Mu. Yesus Tuhan, izinkan hati kami. Haleluya, haleluya. Oh Jesus, Jesus. Dalam segala perkara di dalam itu, sebab Engkau yang memberikan kekuatan, harapan bagi hidupku Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari sembari irama. Ini aku Tuhan, pakai dan bekerja dalam diri kami. Yesus Tuhan, berjalan bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Biarkan kami kuat di dalam Engkau. Terima kasih Yesus. Kekuatan Hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku.
Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, kami yakin dan percaya kasih karunia-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Dan izinkan kami pagi hari ini membuka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat damai sejahtera turun atas kepada kita semua. Baik yang menonton secara online maupun siaran ulang. Maupun yang saat ini ada di rumah. Saat ini ada juga di tempat ini bersama-sama dengan hamba-Mu. Tuhan berkati kehidupan mereka. Tuhan Yesus, hamba-Mu juga Tuhan berdoa untuk jemaat GBI Ekumene yang ada di tempat ini. Kami serahkan semua satu persatu jemaat-Mu Tuhan. Kami serahkan keluarga Bapak Saiful sekeluarga. Tuhan pulihkan kesehatan Ibu Ros dalam keadaan yang sakit tenggorokan Tuhan. Kami tahu dan percaya Engkau sanggup memulihkan. Oma Yohana kami juga Tuhan kami juga berdoa buat Oma Boko juga Tuhan di dalam masa-masa tuanya dan Opa juga Tuhan Yesus. Berikan mereka selalu kekuatan baru. Ibu Budi sekeluarga, Wawan juga Tuhan. Kau memberkati pekerja dan segala usahanya Tuhan. Kami berdoa dan Bapak Gideon. Jimmy Borang dimanapun dia berada, keluarga besarnya Engkau memberkati juga Tuhan. Miss Linca juga kami memberkati dalam setiap pekerjaannya. Juga kami berdoa buat Bapak Nana Pabuaran juga Tuhan Yesus dalam segala apapun yang lakukan. Berkati anak-anaknya, berkati seluruh keluarganya, berkati buat Bapak Markus Pasorong Tuhan. Yang dalam masa tuanya ingin menikmati bersama-sama dengan Tuhan. Dalam setiap pelayanannya, kami juga berdoa untuk Bapak Selmi Sulu Tuhan. Hiburkan dia selalu Tuhan, berikan selalu kekuatan. Kami berdoa juga buat jemaat kami yang ada di Pakato, buat Kak Anis dan Kak Fiska yang ada di sana. Membina jemaat-Mu di sana, berkati dan berikan kekuatan yang lebih Tuhan. Kami serahkan semua Tuhan Yesus, yang mungkin kami lupa menyebutkan satu persatu. Kak Lira juga Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dalam pekerjaan yang Kau memberkati Tuhan Yesus. Kami serahkan semua jemaat GBI Ekumene yang mungkin saat ini menyaksikan Tuhan, yang mungkin kami tidak bisa sebutkan satu persatu namanya. Teman-teman kami yang ada di Barahaya 2, anak-anak mudamu yang ada di tempat ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati kehidupan mereka, berkati apa yang mereka lakukan dalam kuliahnya, dalam pekerjaannya Tuhan. Engkau tolong selalu Tuhan. Kami yakin dan percaya kami tidak bisa hidup tanpa Engkau, oleh karena itu kami membutuhkan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Selanjutnya kami serahkan juga kehidupan Ibu Gembala di tempat ini dalam tangan-Mu, berkati lebih dan lebih lagi kesehatan daripada Tuhan, hikmat akal lemah surgawi Tuhan. Berikan hati yang lemah lembut, hati yang selalu mau mengasihi Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan untuk setiap kami Tuhan. Kami serahkan gereja ini ke dalam tangan-Mu, setiap kegiatan, setiap para pelayan yang terlibat. Begitu nanti di Ibadah Raya 1 maupun di Ibadah Raya 2 untuk besok Tuhan. Berkati mereka Tuhan, berkati kehidupannya. Biar mereka menjadi orang yang tidak meremehkan pelayanan, tetapi betul-betul mau melayani Tuhan. Menghargai pelayanan itu untuk kemuliaan dan nama-Mu semata-mata Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga Tuhan Yesus berdoa Tuhan untuk setiap orang Tuhan, setiap orang yang sudah membantu kami di tempat ini dalam pelayanan kami. Kami tidak lupa dan kami yakin dan percaya Tuhan Kau juga memberkati kehidupan mereka. Tuhan, kami percaya dan kami yakin setiap kami memulai pagi hari ini bersama dengan Engkau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu akan kami rasakan sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus yang menjadi doa kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya sama-sama katakan amin.